warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B KKI 14 dengan judul Fermentasi dan Penambahan Biji dan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dan dosen pengampu. Yang pertama ada Profesor Dr. Neni Hasnunida, SPD MSI. Lalu yang kedua ada Dr. Handa Rohma Agustrina, MSc PhD. Dan yang ketiga ada Ibu Nida Lydia Susanti, MSc. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Iba Ambar dengan NPM 2413024080. Perkenalkan, nama saya Deswita Dalia Putri dengan NPM 2413024034. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Putri Zawa dan NPM 2413024006. Dan perkenalkan, nama saya Aziza Rina Fauzia dengan NPM 2413024032. Tujuan dari penelitian ini adalah apakah salinitas berpengaruh terhadap pemecahan dormansi biji kacang hijau Phaseolus radiatus. Klaim kami menyatakan bahwa kami setuju bahwa salinitas berpengaruh terhadap pemecahan dormansi biji kacang hijau Phaseolus radiatus. Oke, baik, tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan untuk massa garam yang akan kita gunakan dalam dormansi kali ini. Nah, untuk kadar garam yang sudah diketahui di sini tuh ada 5 kadar, yaitu 0,00, 0,50, 1,00, 1,50 dan 2,00. Nah, untuk rumus yang kami gunakan di sini yaitu menggunakan persen kadar garam dikali volume larutan dibagi 100. Nah, untuk volume garamnya sendiri di sini tuh kami menggunakan 20 ml. Jadi di sini kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. Untuk yang 0,00 ini, jadi kita masukkan massa garam 0,00 ini sama dengan 0,00 dikali 20 per 100 dan didapatkan hasil 0. Kemudian massa garam dengan persentase 0,50 itu didapatkan hasil sebesar 0,1. Kemudian massa garam yang 1,00 itu didapatkan hasil sebesar 0, kemudian didapatkan hasil sebesar 0,2. Lalu untuk kadar yang keempat, (1,50 dikali 20 per 100) itu didapatkan hasil sebesar 0,3. Kemudian yang kadar yang kelima, massa garamnya itu ada 2,00 dan di sini didapatkan hasil sebesar 0,4. Lalu, kami menyiapkan 15 buah cup
terdapat 5 konsentrasi, yaitu 0,0%, 0,50%, 1,00%, 1,5%, dan 2,00%, di mana disiapkan masing-masing konsentrasi 3 cup untuk sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Lalu, kami juga menyiapkan 15 label penanda untuk cup. Sampel 1, sampel 2, sampel 3 untuk konsentrasi 0,0%. Lalu, sampel 1, sampel 2, sampel 3 untuk konsentrasi 0,50%. Sampel 1, sampel 2, sampel 3 untuk konsentrasi 1,00%, sampel 1, sampel 2, sampel 3 untuk konsentrasi 1,5%, dan sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 untuk konsentrasi 2,00%. Setelah perhitungan selesai, kami mulai proses penimbangan. Gunakan timbangan digital dengan hati-hati, karena kami melakukan 3 kali percobaan atau replikasi untuk setiap konsentrasi. Maka, total ada 15 botol yang harus kami siapkan secara sistematis. Lakukan penimbangan pada konsentrasi garam 0,1 sebanyak 3 kali untuk sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Setiap selesai melakukan penimbangan, langsung memasukkan garam pada cup sesuai konsentrasi dan sesuai sampel.
Lakukan penimbangan pada konsentrasi garam 0,2 sebanyak 3 kali untuk sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Lalu, setiap selesai melakukan penimbangan, langsung memasukkan garam pada cup sesuai dengan konsentrasi dan sesuai dengan sampel. Kemudian, kami juga melakukan hal yang sama untuk sampel 0,3 dengan menimbang pada konsentrasi 0,3 sebanyak 3 kali untuk sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Lalu, setiap selesai melakukan penimbangan, langsung memasukkan garam pada cup sesuai dengan konsentrasi. Lakukan juga hal yang sama pada konsentrasi 0,4. Lakukan penimbangan pada konsentrasi 0,4 sebanyak 4 kali untuk sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Lalu, setiap selesai melakukan penimbangan, langsung memasukkan garam pada cup sesuai dengan konsentrasi.
Siapkan Aquades sebanyak 300 ml, lalu tuang dalam gelas beker untuk mengukur Aquades sebanyak 20 ml. Lalu jika sudah ditakar menjadi 20 ml, masukkan dalam cup yang telah berisi garam. Sehingga masing-masing cup berisi 20 ml Aquades. Mulai masukkan dari konsentrasi 0 untuk sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Dilanjutkan pada konsentrasi garam 0,1 untuk sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Lakukan hal yang berulang untuk konsentrasi garam 0,2, 0,3, dan 0,4 pada setiap sampel.
Setelah semua cup telah berisi masing-masing 20 ml Aquades, maka aduklah menggunakan batang pengaduk, supaya garam bisa terlarut hingga sempurna. Mulailah mengaduk dari konsentrasi garam paling kecil, yaitu 0,1, hingga paling besar, yaitu 0,4. Pastikan tidak ada endapan yang tersisa dari dasar cup sebelum lanjut ke tahap berikutnya.
Langkah berikutnya, lakukan pemilihan pada biji kacang hijau yang terbaik. Kami harus memilih biji kacang hijau yang benar, kulitnya mulus, tidak pecah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda serangan hama. Seleksi ini penting agar perbedaan pertumbuhan nantinya murni disebabkan oleh faktor garam, bukan kualitas biji yang buruk.
Setelah pemilihan biji kacang hijau yang berkualitas, hitunglah 10 biji untuk dimasukkan dalam cup yang telah berisi larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda. Sehingga pada setiap cup berisikan 10 biji kacang hijau. Setelah semua cup siap, letakkan pada area yang aman, rata, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung atau gangguan hewan peliharaan. Proses perkecambahan dimulai dengan inhibisi, di mana biji menyerap air untuk memicu hormon pertumbuhan. Tugas kami selanjutnya adalah melakukan pengamatan setiap hari selama 3 hari ke depan. Setiap hari di jam yang sama, kami akan menghitung berapa biji yang masih dorman dan berapa biji yang sudah pecah dormansinya, atau menunjukkan munculnya radikula. Catat data ini hingga teliti di lembar kerja.
Pada percobaan 1 untuk kadar 0% terlihat bahwa pada hari pertama semua biji sudah pecah. Untuk kadar 0,5% pada hari pertama terdapat 8 biji pecah, hari kedua bertambah 1 biji pecah, dan hari ketiga bertambah 1 biji pecah. Untuk kadar 1,00% pada hari pertama terdapat 4 biji pecah, hari kedua tidak ada penambahan biji yang pecah, dan pada hari ketiga bertambah 3 biji yang pecah. Sehingga pada kadar 1,00% selama 3 hari hanya 3 biji yang dormansi. Untuk kadar 1,50% pada hari ke-1 dan kedua biji dormansi, dan pada hari ketiga hanya 2 biji yang pecah. Untuk kadar 2,00% pada hari ke-1 dan hari kedua biji dormansi, dan hari ketiga hanya 1 biji yang pecah. Pada percobaan 2 untuk kadar 0% terlihat bahwa hari pertama semua biji sudah pecah. Untuk kadar 0,5% pada hari pertama dan hari kedua terdapat 9 biji pecah, dan pada hari ketiga bertambah 1 biji yang pecah. Untuk kadar 1,00% pada hari pertama terdapat 4 biji pecah, hari kedua bertambah 1 biji pecah, dan hari ketiga bertambah 3 biji pecah. Sehingga dalam waktu 3 hari pada kadar 1,00% hanya 2 biji yang dormansi. Untuk kadar 1,50% hari ke-1 dan hari kedua biji dormansi. Pada hari ketiga hanya 1 biji yang pecah. Lalu untuk kadar 2,00% selama 3 hari semua biji dormansi. Pada percobaan 3 untuk kadar 0% terlihat bahwa pada hari pertama semua biji telah pecah. Untuk kadar 0,5% pada hari pertama dan hari kedua terdapat 8 biji pecah, dan hari ketiga bertambah 1 biji pecah. Untuk kadar 1,00% pada hari ke-1 dan kedua biji dormansi, dan hari ketiga hanya 1 biji yang pecah. Pada kadar 1,50% selama 3 hari semua biji dormansi. Lalu untuk kadar 2,00% hari ke-1 dan hari kedua biji dormansi, dan hari ketiga hanya 1 biji yang pecah. Kami setuju dengan klaim yang kami ajukan bahwa pada tingkat garam 0% jumlah biji yang mampu berkecambah berada pada angka yang sangat tinggi dan konsisten. Dalam semua percobaan, antara hari pertama hingga hari ketiga tercatat 10 biji berhasil dorman, menunjukkan bahwa seluruh biji dapat tumbuh dengan baik tanpa adanya garam. Pada kadar garam 0,5%, angka biji yang berkecambah masih tergolong tinggi. Di hari pertama, sekitar 8-9 biji tercatat berkecambah. Lalu pada hari kedua dan ketiga, jumlah meningkat menjadi 9-10 biji di hampir semua percobaan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas biji masih mampu berkecambah meskipun terdapat sedikit penurunan di awal pengamatan. Ketika kadar garam mencapai 1,0% terlihat penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah biji yang berkecambah. Pada hari pertama, hanya sekitar 4 biji yang berhasil tumbuh. Jumlah ini tetap pada hari kedua sebelum sedikit meningkat pada hari ketiga menjadi sekitar 7-8 biji. Pada kadar garam 1,5%, hampir semua biji tidak berhasil berkecambah. Di hari pertama dan kedua, hampir seluruh percobaan menunjukkan tidak ada biji yang berhasil tumbuh, sedangkan pada hari ketiga hanya ada 1-2 biji yang menunjukkan kemampuan untuk berkecambah. Pada kadar garam 2,0%, hasil percobaan menunjukkan bahwa hampir semua biji tidak berkecambah. Pada hari pertama dan hari kedua tidak ada biji yang tumbuh, dan pada hari ketiga hanya ada maksimum 1 biji yang berhasil tumbuh dalam beberapa percobaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salinitas berpengaruh terhadap pemecahan dormansi biji kacang hijau Phaseolus radiatus, di mana semakin tinggi konsentrasi garam, jumlah biji yang berkecambah semakin menurun sehingga biji cenderung tetap dalam kondisi dorman. Adapun backing kami, salinitas merupakan salah satu bentuk stres abiotik yang dapat terjadi selama proses imbibisi biji, sehingga menimbulkan stres osmotik yang mengganggu kondisi fisiologis biji dan berdampak pada proses perkecambahan. Hilangnya integritas membran plasma dan kerusakan pada membran sel akibat tekanan pada membran karena konsentrasi osmotik yang tinggi berkaitan dengan kondisi salinitas tinggi.
Makin meningkat cekaman, salinitas akan makin banyak NaCl terlarut, yang menyebabkan makin sedikit air yang dapat diserap oleh benih sehingga dapat menghambat proses perkecambahan serta membatasi proses sintesis sel, yang pada akhirnya akan mereduksi bobot kering berkecambah. Cekaman salinitas juga dapat mempertahankan kondisi dormansi, yaitu keadaan ketika benih tidak menunjukkan gejala perkecambahan, karena aktivitas fisiologis benih belum berjalan secara optimal. Selain itu, cekaman salinitas akan mereduksi laju imbibisi, merusak struktur protein, dan mempengaruhi mobilitas cadangan makanan yang diperlukan dalam tahap awal perkecambahan. Kondisi tersebut berkaitan dengan perubahan keseimbangan hormon pertumbuhan, khususnya meningkatnya aktivitas asam absitat dan terhambatnya kerja gibrelin, sehingga proses pematahan dormansi dan perkecambahan tidak berlangsung secara optimal. Akibatnya, persentase daya kecambah benih semakin menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi NaCl dan berlaku untuk berbagai jenis benih. dari kelompok 3. Saya menerima revisi dari saudari Agatha di mana bagian KKM saya yang direvisi itu adalah bagian judul, kemudian bagian format warren dan Becky, di mana warren dan Becky saya itu dan judul LKM itu salah, di mana judul itu harus ditulis laporan maksimum bukan lembar kerja
saya sudah membuat halamannya, di mana saya mengutip jurnal di dalam jurnal. Jadi saya membuat halaman di jurnal yang saya temukan, di mana saya itu tidak menemukan jurnal yang sebelumnya. Makanya saya mengutip jurnal yang terbaru di 2021, tetapi itu sudah saya beri halaman. Mungkin untuk di daftar pustakanya, saya masih ada kekurangan untuk tidak di italik, tetapi ada juga beberapa mungkin dia yang terlewat untuk di setiap awal kalimat itu seharusnya menggunakan huruf kapital, tapi itu tidak direvisi beliau. Mungkin itu saja. Baik, saya menerima sanggahan dari saudari Desi. Jadi nama saya PKM Revisi, lalu sampai timur. Baik, saya sudah melanjutkan BPM nomor 1302 sebagai reviewer dari LKM saudara Irga Kalbar. Baik, kali ini saya akan menanggapi terkait beberapa revisi tadi dari email di situ. Itu beberapa di antaranya adalah lembar kerja mahasiswa yang seharusnya diubah menjadi lembar praktikum fisiologi tumbuhan. Lalu pertanyaan penelitian yang harusnya disejajarkan titik 2-nya dengan keterangan yang lain. Lalu klaim yang seharusnya saya italik, dan pertanyaan penelitian dan klaim yang seharusnya saya enter bawah. Juga ada waran yang harusnya saya italik dan paragrafnya yang harusnya saya letakkan di bawah. Begitu juga dengan backing yang harusnya saya italik dan saya letakkan di bawah. Dan juga ada di bagian daftar pustaka, yang diantaranya di semua daftar pustaka ini seharusnya saya CTRLT agar dia sejajar. Dan kali ini saya akan menyangga terkait beberapa hal yang belum direvisi atau terlewatkan, yaitu ada bagian kadar yang seharusnya di bold, dan bagian kelas yang seharusnya di spasi dan dibuka kurung, B tutup kurung. Dan juga di salah satu daftar pustaka di jurnal Pratama ini seharusnya namanya ditahu. Oke, baik, sebelumnya saya mohon maaf karena ada bagian yang terlewat. Mungkin itu bagian dari kurang ketelitian dari saya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari LKM 14 dengan judul Dormansi dan Perkecambahan Biji akan menyampaikan terkait kendala dan solusi serta manfaat dari praktikum yang telah kami lakukan. Mungkin kepada rekan-rekan saya di sini. Baiklah, kendala yang pertama yang kami hadapi itu adalah miskonsepsi dalam pemakaian timbangan, di mana kami itu terdapat kesalahan dalam melihat angka pada timbangan. Jadi gram garam yang kami gunakan itu kurang, sehingga praktikum kami terjadi kegagalan. Terus ada pun kendala yang kedua itu pada biji, di mana biji kami itu ternyata ada banyak yang keriput dan juga banyak yang pecah. Nah, itu merupakan salah satu kendala dari kami. Kami langsung memasukkan saja biji-bijinya tanpa memilih biji yang bagus-bagus lagi. Dan untuk solusinya itu kami melakukan praktikum ulang dengan menimbang garam dan melakukan pemilahan biji, dipilih biji-biji yang bagus dan yang nggak keriput dan yang masih muda dan yang masih bagus. Oke, baik, dari praktikum yang telah kami lakukan dengan judul Dormansi dan Perkecambahan Biji, manfaat di kehidupan sehari-hari tentunya kita sebagai praktikan ini mengetahui bagaimana salinitas itu berpengaruh terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Dan untuk di kehidupan sehari-harinya kita bisa terapkan kepada petani-petani yang memiliki tanaman yang menanam biji kacang hijau untuk menerapkan bagaimana cara penanaman yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.